Iya, shalom anak-anak. Bagaimana kabarnya di hari ini? Pak Guru berharap semua dalam keadaan sehat, bersukacita, dan menikmati terus kasih Tuhan. Bersyukur kita boleh berjumpa di kesempatan hari ini, merupakan hari pertama ya kita masuk di kelas baru, di jenjang yang baru, yaitu kelas 9. Tuhan Yesus memberkati dan tetap semangat ya dalam belajar. Baik, hari ini kita akan belajar pelajaran IPS dengan kompeten dasarnya adalah menelaah perubahan keruangan dan interaksi antar ruang antar negara-negara Asia dan benua lainnya yang diakibatkan faktor alam, manusia, dan pengaruhnya terhadap keberlangsungan kehidupan manusia dalam ekonomi, sosial, pendidikan, dan politik. Nah, untuk materi pembelajarannya hari ini kita akan bahas tentang kondisi geografis dan rupa bumi benua Asia ya. Sebagai dasar dari pembelajaran kita, Pak Guru ambil dalam Alkitab Kejadian 1 ayat yang kedua sampai yang kelima ya. Demikian bunyinya. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya, dan roh Tuhan melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Tuhan, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Dan Tuhan melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkanlah terang itu dari gelap. Dan Tuhan menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari pertama ya. Kita bersyukur untuk kepada Tuhan kita ada di bumi ini yang notabene kita bisa kenal di bumi kita ada benua dan samudra. Nah, kita ada di benua karena kita ada di daratan. Bersyukur semua itu karena Tuhan yang menciptakan. Maka kita bersyukur kesempatan kita ada untuk menikmati bumi ini dan mengelolanya untuk menjadi sarana memuliakan nama Tuhan. Baik. Nah, ini benua Asia, anak-anak, yang warna kuning atau orange ini ya. Ini benua Asia. Lalu benua Asia merupakan benua terluas di dunia ini ya, dikelilingi oleh samudra luas di sebelah utara, timur, dan selatannya. Sedangkan bagian barat dibatasi oleh daratan Eropa, Laut Merah, Laut Tengah, dan terusan Suez. Nah, sebagian besar kawasan benua Asia terletak di belahan bumi utara. Dikatakan belahan bumi utara karena bumi kita terbagi dua, yaitu belahan bumi utara dan selatan yang dibagi dengan garis khatulistiwa. Negara kita termasuk di dalamnya atau dilalui oleh garis khatulistiwa, tepatnya di kota Pontianak, Kalimantan Barat. Kalian bisa perhatikan itu gambar di samping atau di bawah ini yang di tampilan Pak Guru. Benua Asia dikelilingi ataupun ada dikelilingi samudra, juga ada daratan yang merupakan batas wilayah dengan benua lainnya di sebelah barat. Nah, letak dan luas wilayahnya untuk benua Asia mempunyai luas 43.998.920 km persegi. Nah, Asia terletak di 77 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 26 derajat bujur timur sampai 169 derajat bujur timur. Nah, secara geografis Asia terletak antara benua Eropa dan benua Australia, serta di antara Samudra Hindia, Pasifik, dan Arktik ya. Dan secara geologis Asia menyatu dengan benua Eropa yang sering disebut itu Eurasia. Nah, karena dia berupa daratan. Nah, kita lihat sekarang iklimnya di benua Asia. Di Asia Utara kontinental kutub, terutama wilayah Siberia Utara. Artinya bahwa di sana pasti lebih dingin. Sedangkan Asia Tengah kontinental kering, terutama gurun Gobi. Di sana lebih banyak pada gurun pasir. Nah, jarang dijumpai pohon. Makanya kalau panas sekali. Sedangkan Asia Barat itu gurun, terutama Jazirah Arab dan plato Iran, iklim Mediterranean, serta terutama Jazirah Anatolia. Sedangkan Asia Selatan dan Tenggara tropis basah. Dan Jepang dan semenanjung Korea dia iklimnya subtropis ya. Nah, ini batas benua Asia. Sebelah utara Laut Arktik itu kutub utara, sebelah selatan Samudra Hindia,
Sebelah timur Samudra Pasifik atau Selat Bering. Sebelah barat Laut Merah, Laut Tengah, Pegunungan Ural. Nah, Laut Bering itu pembatas, yang sebelah timur tadi pembatas antara Asia dan Amerika juga. Jadi dibatasi dengan Selat Bering serta Samudra Pasifik. Sedangkan sebelah barat itu kita lihat ada Pegunungan Ural, itu daratan ya yang membatasi dua benua antara Asia dan Eropa. Rangkaian pegunungan untuk bentang alam Asia ya, dia banyak sekali pegunungan, yaitu pegunungan Himalaya, Hindukush, pegunungan Karakorum, pegunungan Asia Tengah, Sirkum Pasifik, dan Mediteran. Kemudian ada lagi pegunungan Kinlin dan pegunungan Kwenlun di daratan sekitar Korea. Pokoknya luar biasa untuk Asia nih, banyak pegunungan. Lalu ada plato. Plato itu adalah dataran tinggi. Nah, dataran tinggi terdapat juga di beberapa wilayah yang merupakan dataran tinggi di benua Asia, antara lain dataran tinggi Deccan yang terletak di semenanjung India bagian tengah. Sepanjang pantai barat dataran tinggi pegunungan Gas Barat, dan pada bagian timur pegunungan Gas Timur. Nah, terdapat juga pegunungan Adams dan gunung Piduru Talaga ya di wilayah Sri Lanka. Nah, pegunungan tersebut pegunungan paling tua ya. Kenapa? Karena merupakan terbentuk dari karbon. Nah, untuk yang di Sri Lanka itu. Lalu ada bentang alam yang berupa daerah basin. Basin itu adalah cekungan ya, anak-anak. Itu terdapat di Asia itu ada beberapa cekungan, di mana cekungan ini mempunyai kemudian terisi oleh air dan menjadi lautan, seperti diantaranya Laut Kaspia, Danau Baikal, Danau Balkas, Danau Urmia, dan Laut Mati. Nah, ini cekungan-cekungan ini. Laut Mati berarti lautnya mati. Nah, artinya saya Pak Guru belum pernah ke sana, tapi bisa dianalisa bahwa kalau laut mati maka kalau ke sana pasti nggak tenggelam. Kenapa? Bisa jadi kadar garamnya terlalu tinggi. Nah, makanya orang yang ataupun benda yang berat mengapung dia. Nah, kalau mau coba bisa ke sana. Nah, haleluya. Lalu di Asia juga ada lembah-lembah sungai besar. Nah, sungai-sungai ini membentuk delta sungai, dan delta sungai ini merupakan daratan yang terbentuk di sekitar hilir ya. Itu terbentuk dari endapan lumpur dan material lainnya yang dibawa oleh air sungai dari hulu ke muara. Nah, yang terkenal delta sungai di Asia ada delta sungai Gangga di India, sungai Yangtze, sungai Ops, sungai Huanghe, sungai Amur, sungai Mekong, sungai Lena, sungai Yangtze, dan sungai Indus ya. Lalu di Asia kita juga mengenal tentang gurun dan hutan hujan tropis. Nah, kalau gurun yang paling luas di Asia ada di India, Cina dan daerah Timur Tengah. Sedangkan untuk wilayah hutan hujan tropis itu sangat luas di daerah negara kita, Indonesia, Malaysia, dan Filipina. Maksudnya adalah dikatakan gurun maka dia akan lebih banyak pasirnya, jarang dijumpai pohon. Sedangkan hutan hujan tropis ini banyak sekali hutannya. Kita bisa lihat sendiri kalau anak-anak sering terbang naik pesawat, kalau dia masih belum di atas awan, kita bisa lihat ke bawah itu hanya hutan-hutan dan hutan yang kita lihat. Itulah Indonesia kita yang termasuk memiliki wilayah hutan hujan tropis yang sangat luas. Nah, berkaitan dengan flora fauna ya, untuk di benua Asia, karena Asia ini sangat luas, kemudian iklimnya juga sangat bervariasi, maka spesies dan baik itu flora maupun fauna di kawasan ini pun banyak beragam ya. Flora dan faunanya menjadi daya tarik tersendiri bagi pecinta serta peneliti binatang dan tumbuh-tumbuhan. Makanya di Asia itu banyak sekali yang menjadi ajang untuk penelitian berkaitan dengan flora dan fauna. Di kawasan utara iklim dingin, maka yang dikenal di sana faunanya adalah tundra. Itu jenis tumbuhan yang
berupa lumut, rumput, dan pohon-pohon dengan daunnya jarum ya. Seperti itu. Sedangkan untuk faunanya juga tadi saya katakan bervariasi karena iklimnya juga bervariasi, letak geografisnya juga bervariasi di setiap wilayah di Asia. Maka kita bisa menjumpai di sana ada beruang Siberia, anjing laut, rusa kutub, juga rubah. Nah, ini kita belum berjumpa di Indonesia, mungkin kalau daerah lain kita bisa jumpai tersebut. Kita hanya bisa melihat gambarnya. Nah, lalu kalau floranya kita bisa melihat ada hutan stepa dan hutan sabana. Nah, hutan stepa itu hutan yang hanya dipenuhi dengan padang rumput yang hijau, tidak dijumpai pohon-pohonan. Nah, sedangkan sabana itu padang rumput tapi ada diselingi pohon-pohonan. Di daerah tertentu ada pohon-pohon yang masih bisa dijumpai. Nah, itu perbedaannya. Nah, dan hal tersebut berbeda dengan kawasan Asia Selatan yang memiliki curah hujan yang sangat tinggi. Itu termasuk negara kita Indonesia. Makanya terdapat hutan hujan tropis yang lebat di sana. Hutan hujan tropis selain lebat juga memiliki keanekaragaman hidup flora dan fauna yang sangat banyak. Ya. Nah, demikian tadi penjelasan Pak Guru ya mengenai kondisi geografis dan rupa bumi benua Asia. Nah, setelah mendengar itu, anak-anak, sekarang kalian mendapat tugas. Nah, ini harus dikerjakan dengan baik. Tapi sebelum mengerjakan harus diperhatikan petunjuknya ya. Yang pertama, baca dulu soalnya sehingga dengan teliti sehingga bisa memahami maksud dan tujuannya. Jangan soalnya yang ditanya misalkan 1 tambah 1 sama dengan 2, tapi yang di 1 tambah 1 isinya adalah film kartun misalkan. Tidak seperti itu. Jadi harus dipahami baik. Lalu tuliskan jawabannya dengan baik dan jelas. Serta jangan lupa kalau ada jawaban yang kalian dapatkan dari sumber rujukan, maka harus ditulis. Kalau misalkan di internet, ya tulis sumbernya, HTTP, tulis linknya, seperti itu. Kalau kalian dapat dari atlas, tulis atlas, atau buku lain, tulis dari buku lain, siapa pengarangnya, seperti itu ya. Nah, yang pertama kalian diminta dalam lembar kerja ini kalian mengisi tentang negara-negara yang terletak di wilayah-wilayah benua Asia. Nah, alat yang membantu kalian bisa gunakan atlas atau media internet ya, Mbah Google. Kemudian yang kedua, di berbagai wilayah yang ada di benua Asia itu ada memiliki karakteristik sosial dan budaya. Nah, kalian cari dan tulis itu semua. Maka kita akan menjumpai nanti perbedaan antara satu wilayah dengan wilayah lainnya. Dan yang ketiga yang kalian perlu kerjakan adalah tulis nama negara di benua Asia serta ibu kota negaranya ya. Saya percaya kalian semua anak-anak yang hebat pasti bisa mengerjakan dengan baik. Tentunya dengan semangat dan kalahkan rasa malas. Sekalipun dalam situasi pandemi COVID-19 ini, tapi suasana belajar ataupun suasana hati untuk belajar tetap kita kumandangkan terus ya. Terima kasih. Shalom, sampai ketemu di pertemuan berikut dengan materi kondisi geografis dan rupa bumi. Nah, berikutnya adalah benua Amerika. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.